Ini sudah pembicaraan kita yang Zoom hari ini, ya, sudah selesai. Ini saya. Silakan gabung ya, Bu. Oke. Udah aku Ya. rekam ya. Oke. Oh, ini Bu Pipit lagi. Bawa Bu Pipitnya, nunggu Bu Pipit. Udah siap katanya gabung. Ya, Bu Pipit. Oh, linknya ya. Oke, saya kirim deh linknya. Ya, 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 saya kirim deh ya. Ya, ya. Ya, terima kasih. Pak Jupiter abis pensiun langsung tiba-tiba banyak kerjaan ya. Promo buku, jadi ketua komunitas sih luar biasa. Ya, ini sebentar Bu ya. Saya kirim linknya. Ini, ya, sudah bisa masuk Bu. Oke. Ya, Udah masuk. sudah mau masuk. Ya, udah masuk Teteh. Nah, Ya, udah. Alhamdulillah The Legend sudah masuk ini. Iya. Ada-ada aja. Oke, Itu baik. Hah? repot ngangkutin jemuran saya sendirian di rumah. Oh, Aduh. Ih. Oke, iya. Iya, kemudian juga harus saya libatkan. Masuk ya aja. silakan. Oke, baik sambil saya mulai aja ya. 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 Alhamdulillah sudah hadir Pak Jupiter sebagai Ketua Umum dari Komunitas Hmm. Penulis Indonesia, ada Bu Ari sebagai Sekretaris Pak Jupiter yang kayaknya mau pensiun nggak pensiun harus selalu melekat ini Maya, itu kan sangat-sangat membantu ini. Dan kemudian Teh Pipit Senja senior kita ya di dunia Ya. penulisan. Saya belum jadi penulis, Teh Pipit mah udah jadi penulis gitu ya. Jadi luar biasa Eh, banget dan kemudian Allah menjodohkan kami di Komunitas Penulis Indonesia. Nah, hmm. Ya. jadi seiring dengan perjalanan komunitas menulis ya, mulai dari tadi 2010 saya sudah punya komunitas yaitu Ibu-Ibu Doya Nulis. Tadi juga ada membernya Hmm. yang dari 2014 ya sudah masuk di komunitas Ibu-Ibu Doya Nulis dan beliau produktif di sana. Nah, namun di dalam sebuah komunitas itu memang tidak bisa sendirian. Ya, kalau orang bertanya, Teh Indari, komunitasnya kok banyak banget. Bagaimana komunitas itu bisa berkembang? Ya, salah satunya adalah saya didukung oleh ahli-ahli di bidangnya. Saya didukung dan selalu membuat susunan kepengurusan. Ya, jadi kenapa saya itu tidak membuat ya udah atuh Bu, komunitasnya satu aja, kenapa sih jadi banyak gitu kan? Karena setiap komunitas itu punya goalnya masing-masing. Contoh, ibu-ibu doyan nulis. Goalnya itu adalah saya melatih ibu rumah tangga jadi penulis. Berarti bapak-bapak kayak Pak Jupiter nggak bisa masuk gitu kan. Langsung didepak sama kami gitu kan. Kemudian ada lagi nulis jadi duit. Itu kenapa dinulis jadi duit, komunitasnya itu aktif dan agresif banget untuk ngomongin tentang jualan Karya. buku. Ya, nulis dan jualan buku. Karena di sana Hmm. namanya aja nulis jadi duit. Otomatis dia harus produktif nulis, harus Hmm. produktif jualan, produktif Ya. Ya. menghasilkan cuan. Dan di sana sudah Ya. lahir penulis-penulis yang bisa menghasilkan income puluhan juta dari nulis. Ya, Iya. Hmm. kemudian ada lagi writer, millionaire writer. Itu juga sama, penulis yang dia itu memang harus minimal dapat income jutaan. Ya, salah Hmm. satunya Mbak Dia. Akhirnya dia itu jadi penulis freelance ya, terus dibayar bulanan sama perusahaan gitu ya. Nah, Hmm. ngasilin jutaan gitu ya. Nah, di sini komunitas penulis Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang komunitas penulis Indonesia, jadi goalnya kemana? Hmm. Komunitas penulis Indonesia itu akan menggabungkan penulis yang newbie dan penulis senior. Maka datanglah Pipit Senja ini, Bu Pipit Senja, ya dengan
keseniorannya ya, dan di sana itu ada yang chat pribadi juga, mereka itu memang sudah leveling nulisnya juga sudah cukup tinggi, ada yang pemula ada. Oke. Nah, tetapi dalam sebuah komunitas bagaimana kemudian kita beriringan secara harmonis gitu satu sama Hmm. lain. Tentu Hmm. kalau teman-teman bisa lihat, saya hampir setiap hari masuk ke sana. Tetapi kemudian di dalam grup komunitas tidak cukup hanya saya yang masuk, butuh Hmm. penggerak yang lain. Contoh, kalau di IIDN ada ketua umum namanya Mbak Wid. Mbak Wid ini yang sering bikin event-event juga, Pak Jupiter. Hmm. Jadi Hmm. misalnya dia kolaborasi dengan Asus, ya, Hmm. bikin kompetisi blog dengan Asus, Hmm. Hmm. hadiahnya dari Asus gitu ya. Oh, itu banyak banget brand-brand dulu itu sebelum apa ada blokade blokade ini, blokade merek-merek tertentu. Wah, kita Hmm. itu banyak sekali gitu ya mendapatkan apa namanya itu kerjasama dari merek-merek tertentu. Sekarang pun sama, Mbak Wid itu bikin kegiatan-kegiatan yang cukup ramai menyesuaikan dengan karakteristik dari si orang yang ada di dalam grup tersebut. Tapi tentu Hmm. tidak pernah lepas daripada si inskripnya sebagai foundernya. Jadi selalu Hmm. ada yang namanya suggest, teh kita mau bikin ini ya, teh kita mau bikin ini ya. Nah, kalau di Hmm. Ibu Idoyan, kalau dinulis jadi duit, yang paling sederhana saja, Ibu Maria Ulfa sebagai ketua umum ya bikin yang namanya itu video audio chat. Ya, Hmm. jadi setiap jam setengah 9 pagi, Ibu Maria Ulfa dibantu dengan pengurus yang lain, mereka audio chat. Ya, nggak lama, maksimal hanya 30 menit. Tapi Hmm. ternyata itu menjadi satu habit di komunitas tersebut. Hmm. Kadang kita bertukar, kadang Bu Ari jadi pembicara, kadang saya. Bahkan saya tidak selalu ada di sana gitu. Saya nggak bisa Hmm. ngikutin semua si Hmm. komunitas ini gitu ya. Nggak Hmm. sanggup, saya cuma satu masalahnya gitu. Tapi Hmm. sudah bisa bergerak dengan karakteristik mereka masing-masing ya. Nah, yang menyatukan kita sebetulnya satu, antologi. Ya, Hmm. kenapa Hmm. antologi ini menyatukan kita? Karena di Hmm. dalam antologi nanti ke filter lagi. Ini dari member Hmm. nulis jadi duit, dari member IIDN, dari member lintas negara, ini dari member apa? Satu antologi yang memang diprakarsai oleh Inscript. Di mana Inscript Hmm. itu sekarang antologinya itu memang persembahan untuk Indonesia. Ngeliat Ya. banyak sekali yang ada di Indonesia ini lagi dalam kondisinya itu eh apa namanya itu gelisah gitu kan? Tidak Hmm. Ya, baik-baik saja. tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya yang harus bikin baik-baik saja itu adalah kita dulu gitu. Hmm. Ya kalau kita bersama-sama mah insya Allah baik-baik saja. Makanya tulislah hal-hal yang baik gitu ya. Tulislah buku-buku yang baik. Dan ini Hmm. antologi ini adalah menyatukan semua. Ya, Hmm. maka kemudian event-event yang ada di komunitas pun ini akan disatukan sekarang ini. Akan banyak yang disatukan. Contoh kemarin nulis jadi duit bikin event yang pertama launching milad yang pertama. Hmm. Kata Pak Jupiter, berarti saya tuh bukan bagian dari komunitas ini. Ya enggak Hmm. juga, Bapak bagian dari komunitas inskrip yang lain. Terutama Ya. di nulis jadi, sorry, tanggal 30 Agustus ya. Hmm. Di 30 Agustus ini nanti teman-teman akan disatukan dengan lebih banyak lagi komunitas ya. Hmm. Nah, Hmm. jadi Masya Allah, Insya Allah nanti di 30 Agustus ini saya pengen dari KPI hadir. Nah, saya juga nanti mau mengajukan Bu Ari, Pak Jupiter sebagai ketua komunitasnya dikasih waktu lah speech 5 menit gitu ya untuk ngomongin tentang bukunya ataupun bagaimana perjalanan Pak Jupiter ini berkarya. Ya, Hmm. jadi KPI juga mulai ke notice gitu. Nah, Hmm. ada nggak teman-teman yang dia ada di nulis jadi duit, ada juga di IDN, ya bisa-bisa aja gitu, nggak ada masalah. Contoh, Yulia Pasca, ya beliau Hmm. ini adalah member IIDN dan juga pengurus IIDN.
Dan Hmm. dia happy-happy aja di nulis jadi duit. Malah bantuin teman-teman yang nulis jadi duit itu jadi eh, bikin video kayak gitu-gitu. Ya nggak ada masalah kalau mau. Tapi Hmm. memang alurnya sekarang ini em, apa namanya kami ini Batuk ah, sorry, maaf ya. sorry aku juga jadi batuk. Jadi kami ini sekarang masuk ke komunitas selalu berbayar. Ya, Hmm. kenapa? Karena biar ke filter Pak Jupiter, Bu Ari, Teh Pipit. Kalau dulu saya bikin komunitas selalu gratis, tapi hasilnya ya banyak yang tidak berkualitas juga. Mereka hanya ingin ikut, Itu mereka ya. tidak meramaikan juga enggak, jadi pasif reader di sana gitu. Tapi kalau berbayar itu lebih terseleksi. Mereka mengeluarkan effort tertentu. Nah, contoh misalnya KPI mau membesarkan komunitasnya, nggak apa-apa. Nanti tinggal didaftarkan ke adminnya kalau masuk KPI gitu ya. Sehingga orang yang mau masuk itu ada effort. Oh, berbayar ya? Nggak mau kalau berbayar. Ya udah nggak apa-apa. Biasanya ke filter dari situ kok. Kalau misalnya yang berbayar itu biasanya mereka memang benar-benar mau belajar. Nah, makanya jangan sampai orang-orang yang sudah masuk ke KPI ini merasa rugi. Gua udah bayar, terus ngapain dong gitu kan di sana. Ya makanya kan kalau di saya inskrip sendiri 3 kali bikin seminarnya. Dan masing-masing itu setiap hari selalu ada yang berbeda ya. Nggak satu kali Zoom selesai gitu, nggak gitu gitu. Nah, jadi satu ada Zoom gitu ya seminggu 3 kali sehingga mereka ngerasa aduh enak ya gitu ya di inscript gitu ya berbayar tapi juga kami mendapatkan ilmu terus gitu. Nah, kemudian di KPI sendiri mau bikin program apa? Nah, itu saya serahkan kepada ketua dan pengurusnya. Jadi kira-kira begitu. Nah, termasuk begini, Pak Jupiter, Bu Ari, dan Ibu Pipit Senja. Kan teman-teman sendiri juga sudah punya karya ya. Kalau teman-teman di sini menjadikan komunitas itu adalah tempat yang visible, lalu juga teman-teman itu ingin terjual karyanya lebih banyak, ya mulailah ya mengkombinasikan antara one day one post dan juga buku yang ditulis. Sehingga lambat laun si member itu paham, oh apa sih buku yang ditulis? Ya, jadi pengen beli dong ya. Tapi Senja juga kan ngerasain ya, kemudian terkoneksi lah dengan member nulis jadi duit ya, yang awalnya saya bantu Teh Pipit untuk silahkan yang mau beli bukunya Teh Pipit kontak langsung ke Teh Pipit. Akhirnya kan terkoneksi tuh. Karena visible bisa ketemu, mereka jadi loyal, mereka penggemarnya Teteh. Nah, bagaimana kemudian KPI juga si komunitas kita juga bisa menciptakan orang-orang yang loyal seperti IIDN, nulis jadi duit, Millionaire Writer, dan lain sebagainya. Baik, itu arahan dari saya, Pak Jupiter, Bu Ari, dan Teh Pipit. Saya kemudian akan mendengarkan, cukup mendengarkan dari 3 orang hebat ini. Ya, termasuk Dian akan mendengarkan. Silakan, Pak Jupiter. Saya kembalikan ke ketua. Ya, ya, baik. Terima kasih. Ini pertama saya sudah dipercayakan untuk menjadi ketuanya di KPI ini dan juga barusan dari penjelasan Teh Indari yang cukup jelas bagi saya ya apa yang akan dilakukan di dalam pengembangan KPI ini. Nah, di sini ada mungkin ada beberapa program yang akan diusulkan. Tadi saya sudah sampaikan juga ke Teh Pipit sama Bu Ari program penulisan puisi itu dan juga sudah saya sampaikan kepada Bu Indari. Namun ada masukan nih dari Teh Pipit bahwa itu kelihatannya pasarnya kurang baik gitu. Nah, itu mungkin saya dapat masukan nanti lah bagaimana eh, karena dalam penglihatan saya yang nulis puisinya banyak berarti nanti yang belinya juga banyak itu pemikirannya dan dibentuk secara nasional itu satu. Nah, yang kedua nanti bagaimana juga yang di penulisan ini kalau bisa diadakan satu kami mengajak seperti Zoom bersama lah untuk semua anggota, lalu meminta masukan-masukan dari teman-teman komunitas, kan itu ada 80-an ya kalau tidak salah,
ada Zoom bersama, lalu meminta pemikiran-pemikiran dari mereka, lalu dari pemikiran itulah nanti disusun program apa yang menarik menurut mereka, begitu, menurut teman-teman semuanya, sehingga mereka terlibat di dalam perencanaan, begitu. Jadi tidak hanya dari pengurusnya, tetapi teman-teman yang lain juga terlibat di dalam perencanaan. Nah, ini salah yang kedua yang kami rencanakan. Baru yang ketiga itu ada keinginan untuk mencoba lebih ke arah artikel-artikel yang sedikit berbau ilmiah populer, begitu ya, berbau ilmiah populer. Tapi itu memang tidak dipaksakan. Saya akan melihat dulu dari kapasitas teman-teman yang ada nanti, karena bagaimanapun juga kalau kita direcognize di penulisan yang lebih tinggi di internasional atau di jurnal, mungkin itu akan membawa kebanggaan sendiri ya. Tetapi kita lihat dulu kondisi daripada teman-teman. Nah, begitu kira-kira yang terpikir oleh saya saat ini. Mungkin dari Pipit sudah ini dah ya, sudah masuk ya, sudah keluar lagi. Dari Bu Ari bagaimana Bu Ari? Ya, baik. Makasih Pak Jupiter. Makasih nih saya digandeng lagi nih. Emang kita selalu bergandengan ya Pak. Iya, Dulu saya kompak kemana-mana banget. selalu bawa Bu Ari ini. Kalau enggak, saya Iya, pede kalau Bu Ari ada gitu. iya. Eh, kalau kalau saya ya Pak, kalau saya melihat dari program Bapak yang tadi udah ditulis ya, Mm-mm, lomba itu, mm-mm, saya kok menilainya itu terlalu awal ya Pak, ya. Karena kita mm. baru aja berdiri, terus kita belum tahu anggotanya seperti apa. Jadi Ya, taraf awalnya sih kayaknya harus ya tadi yang Zoom besar itu mungkin, tapi lebih pada kita lihat dulu eh, sampai sampai batas mana itu para anggota kita mm. kemampuan menulisnya gitu loh. Jadi Ya, kan ada ya, ada ya. yang orang baru yang belum Mm-mm, belum ngerti apa-apa. Jadi kayaknya tahap awal sih mm-mm, kalau menurut saya menyamakan dulu menyamakan mm-mm, mm-mm, menyamakan persepsi. mm-mm, Kemudian bagi yang awal yang masih mm-mm, newbie itu kita kasih inputan pelatihan mm-mm, supaya dia berani dulu mm-mm, minimal nggak usah nulis buku, nggak usah nulis antologi, ya minimal menulis artikel aja, one mm-mm, day one post gitu. mm-mm, Nah itu kalau mm-mm, one day one post kan nggak mesti harus sehalaman, bisa cuma mm-mm, 100 kata, pokoknya dia bisa mm-mm, menuangkan kata-kata gitu dalam mm-mm, satu rangkaian tulisan mm-mm, yang enak. Nah, nanti kalau dia udah terbiasa itu, karena saya tuh juga mulainya seperti itu dulu. Saya mulai akhirnya berani menulis itu ya karena dulu berawal dari tiap hari dapat tugas untuk mengisi web berita berita kegiatan kantor. Ya, waktu itu Pak Jupiter zamannya kapusnya Pak Jatmiko itu. Pak Jatmiko saya Iya, iya, iya. didapuk jadi Mm. orang apa jadi pegawai yang setiap hari harus nulis kegiatan Di kantor web masukin ya. ke web gitu. Mm-mm, Itulah mm-mm, awal mula saya mulai nulis. Jadi kan mm, mulai nulis berita web dengan mm, didampingin oleh pengurus tim web pusat. Jadi akhirnya mm, saya mulai biasa nulis. Terus mm, mulai banyak. Itu tiap hari mm, ada postingan saya itu one day one mm, post di web mm, waktu itu. Nah, mm, kemudian saya pindah posisi mulai dari apa yang saya kerjakan, saya tulis apa yang saya mm, kerjakan. Nah, mm, waktu zaman mm, kepemimpinan Bapak apalagi itu kan mm. setiap setiap hari kan kita mesti nulis apa rencana, apa hasil gitu. Terus Ah, ya. saya mulai bisa merangkum merangkum Mm, tulisan orang banyak mm, jadi mm, satu tulisan Jumat mm. Ceria dan Karya itu awal Ya, mula saya. Jadi ya, memang orang tuh berproses. Jadi ya, bagi yang ya. newbie mungkin kaget kalau tiba-tiba dikasih lomba, duh saya aja
baru pengen tahu-tahu jadi penulis tuh kayak apa, kok udah dikasih lomba ya jelas aja dia langsung ciut, Pak. Iya, iya, Langsung iya, ciut iya, dia. iya, iya, Eh, eh, iya, karena dia masih masih mau meraba-raba kira-kira iya, bisa nggak ya saya iya, nulis gitu. iya, Jadi iya. kita tuh tahap awal kayaknya mengencourage dulu. Jadi ini ya Mm-mm. apa, melihat dulu anggota kita seperti apa gitu. Betul. Mm-mm. Mengadakan pertemuan besar. Terus nanti Mm-mm. kan yang udah Mm. pernah nulis apa, tahu lah pengalaman mereka. Misalnya dari segi penulis tuh udah pernah nulis apa gitu. Ya, Nanti ya, baru baru kita bisa menentukan tuh langkah selanjutnya. baik, Atau baik. bisa bisa juga kayak NJD itu ada audio chat, tapi mungkin nggak tiap hari, mungkin Mm-mm. seminggu 2 kali gitu. Mm-mm. Paling Mm-mm. banyak ya, paling banyak seminggu 2 kali. Cuma untuk sambil untuk ini mengorek-ngorek gitu, mengorek-ngorek Mm-mm. apa apa Mm-mm. sih keahlian mereka gitu, apa Mm-mm. yang mereka bisa, karena setiap orang punya punya kelebihan dan kekurangan gitu. Mm-mm. Kalau itu kalau Betul. menurut saya Pak ya, Ya, ya. seperti gitu. Ya gitu Ya, mungkin Teh Hindari. ya, Oke, baik. saya pikir itu sangat bagus. Jadi kita melihat dulu siapa di bawah di dalam kelompok kita ini ya, baru kita nanti dasarkan masukan-masukan mereka kita programkan lagi. Ya, saya rasa cukup bagus itu, Bu. Kita Ya. yang pertama itu dulu kita minta masukan. Mungkin Mhm. dari Teh Pipit, silakan. Iya, ini Enggak. maaf ya, jaringan saya kok rada error. Mana nih? Nggak apa-apa, didengar kok, Bu. Terhubung Bisa ya? Ya, didengar. Heeh. Oh, Terhubung. terhubung. terdengar dengan baik. Oke, nih oke ya. Kalau menurut saya sih gini, saya malah nggak bisa tuh, kurang bisa kalau menulis artikel. Terus terang aja, kalau Hmm, opini-opini ringkas sih hmm, teriak-teriak buat gitu, saya bisa. Kemudian saya kalau puisi juga, kalau saya lihat di lapangan itu kurang laku ya, hmm, hmm, kecuali hmm. kita yang beli gitu. Ya. Buku-buku puisi itu kurang laku. Bener, saya Hmm, udah di lapangan, kan saya sering nongkrong di PDS HB Yasin ya, di Taman Ismail Marzuki. hmm, Itu hmm. mereka bergaya-gaya seniman aja, tapi bener-bener kere itu ya kalau penyair itu. Bener-bener nggak ada duitnya. Menurut saya sebaiknya kisah-kisah ini aja sih, inspiratif itu masih laku. Kemudian Oh, buku anak-anak juga masih laku, cerita anak-anak gitu. Kita hmm, gabungin misalnya dari saya 4 halaman misalnya ya, cerita hmm, ringan-ringan aja. Kayak dulu di majalah Bobo gitu. Itu saya banyak sekali ya, ratusan buku anak-anak saya. Laku hmm, benar. Dan sampai sekarang hmm, kalau buku anak-anak masih laku. Penerbit masih mau hmm, menerbitkan. Sedangkan hmm, novel-novel mereka udah bangkrut ya. hmm, Sejak terhitung sejak 2017 saja saya sudah mencetak sendiri, cetak sendiri, cari duit sendiri, cari modal sendiri, kemudian saya jual sendiri juga. Tapi itu ini juga kalau kita gencar seperti yang hmm, tadi Teh Teh Indari bilang, kita pun harus pandai menjual. Insya Allah laku-laku aja sih. Kalau hmm, saya bawa ke komunitas. Oh iya, saya kan punya kelas menulis banyak ya di berbagai hmm, tempat lah. Jadi hmm, saya sering diundang misalnya ke pesantren-pesantren. Nah, saya bawa bisa sekoper gitu. Isinya hmm, 100, biasanya laku aja gitu. Terus hmm, ke pengajian-pengajian. Saya hmm, sering banget kalau ke pengajian juga laku juga. Ya hmm, minimal misalnya 10-20 tuh habis lah gitu. Kalau hmm. puisi saya belum berani lah. Sampai detik Ya, ini banyak hmm, puisi saya, terutama hmm, yang orasi ya. Karena saya kan sering diminta orasi itu di mobil komando gitu. Banyak sekali hmm, puisi saya, tapi saya nggak berani hmm, menerbitkannya gitu. Karena lihat hmm, di lapangan begitulah, hmm. hanya untuk konsumsi sendiri sepertinya. Itu aja Ya, barangkali dari saya. baik. Kalau saya silakan aja menulis apapun, yang penting masukan saya cerita anak-anak, kumpulan cerita anak-anak, kemudian Hmm, bisa inspiratif. Itu barangkali dari saya ya. Hmm. baik. Ya, Terima kasih, nah, Ibu. Ya, Pak, kira-kira begitu latihannya. pandangannya, Bu Ya, Indari. Silakan, Bu. iya. Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita naik ke buku, kita lihat Hmm, dulu di dalam grup-grup ya, ini kan belum aktif banget ya, belum seperti grup ya, yang lain. Jadi coba Betul. bikin program namanya aktivasi atau bonding antar member. Jadi Hmm, contohnya, misalnya ini sudah ada nih Pak Jupiter, Teh Pipit, hmm, sama Bu Ari.
Bu Ari Mm-mm. postingnya kita bikin postingan yang mungkin singkat ya Hmm. atau odop seperti itu, tapi kita punya program mention 10 member untuk menulis Hmm. lanjutan misalnya. Iya, iya. Ayo Iya. nulis gitu ya. Ayo Iya. nulis lama-lama kan member itu akan engage dengan kita ya karena diminta untuk menulis. Jadi programnya itu nanti disampaikan bahwa kami akan masing-masing dari kami akan mention 10 member untuk ikut Hmm. menulis. Ya, Iya. nah, baru kemudian naik nih setelah menulis tiap hari, ya program menulis tiap hari, ada lagi program audio chat seminggu 2 kali, kata Bu Ari, Hmm. gitu ya. Misalnya materinya nanti Teh Pipit yang sharing, Mbak Jupiter yang sharing, Hmm. Bu Ari yang sharing, gitu kan. Jadi bisa bergantian itu. Nah, audio chatnya mulai lihat nih. Sebelum audio chat, nah kalau di nulis jadi duit, audio chat tuh biasanya gini, orang yang ikut audio chat mention 10 member untuk ikut audio chat. Jadi rame gitu. Jadi pembiasaannya itu adalah dengan pembiasaan bonding dulu di dalam grup. Ya, belum sampai ke kita bikin kegiatan menulis bareng dan Hmm. dibukukan karena berat loh dibukukan itu biayanya Iya. besar Iya. gitu. Kalau cari Iya. sponsor juga nggak mudah gitu ya. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, jadi yang pertama itu. Selanjutnya, mungkin ini bisa kita lakukan dalam 3 bulan, termasuk dalam 3 bulan ke depan, termasuk di dalamnya adalah perekrutan member baru. Ya, Hmm. gitu. Siapa yang bisa, misalnya siapa yang mau, silahkan nanti admin yang akan bantu ya untuk perekrutan itu. Ya, maksudnya, saya mau gabung dong di komunitas penulis Indonesia, oke, gitu ya. Silakan kontak admin. Termasuk di dalam kami punya IG community di sana juga bisa diisi. Misalnya Bu Ari mau cerita, di komunitas penulis Indonesia adalah ini. Boleh dong merumuskan visi misi komunitas penulis Indonesia ya oleh teman-teman semua. Lalu nanti diposting kegiatannya apa aja di sana. Nanti dipost di Inscript Community. Nanti bisa saya sebarkan. Siapa tahu ada lagi yang mau join lagi gitu kan di dalam Iya, komunitas iya. tersebut. Jadi Iya. program jangka pendeknya kalau saya sih bonding sampai bisa kuat kayak nulis jadi duit. Kalau nulis jadi Mm-mm. duit itu udah kayak family, udah ada udah kayak keluarga, udah kalau orang Sunda mah beringkad itu beringkad dia. Kalau kalau ada kegiatan selalu rame. Nah, gitu. Jadi ke KPI itu masih PR buat kita ya, Iya, kan si member ini. Kira-kira begitu. Ya maaf dulu itu jangan KPI dong. Nah, KPI aja. PI-nya hanya KPI wae ampun. Jangan KPI 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 poho. Indonesia aja ya. Eh, iya, iya. KPI kan KPI. KPI, KPI ya, tah, iya, KPI iya, gitu tah. Heeh. iya, iya. Oke, sip. Ya, Itu sih baik arahan Bu, saya. terima kasih itu sangat bagus sekali. Jadi bonding dulu ya. Iya. Nah, tadi yang dikatakan 10 member itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Mention 10 member, Pak. Misalnya kayak Mens. dilakukan Budian tuh di KPI kan di KPI. Sudah hadir nih Zoom-nya terus dia mention orang-orang. Iya, Oh, ya gitu. gitu. Kayak gitu. Heeh. 10 Ya, ya, ya. Jadi dari Kak Pipit Pak Jupiter mention, 10. Pak Nah, Jupiter gitu. mention, saya mention, Dian mention. Iya, Jadi kan 50 orang tuh yang kita kumpul. mention. Iya. Ya, 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 ya. Oke, nanti eh kita lakukan. Ya, saya pikir itu Oh, bagus ya. Kita mention orang lalu iya. hadir Oh nantinya. ya, masukan dari saya barangkali ya. Ya. Itu agar kalau menurut saya setiap ini 350 itu rada berat ya. Kayak seniman kayak saya gitu. Kalau Pak Jupiter tahulah duitnya banyak gitu. Maksud saya begini, kita PO ya, bisa pre-order gitu. Itu saya sering begitu ya di kelas menulis. Sebelum keluar itu saya PO dulu, akhirnya pada beli juga gitu, terkumpul juga uangnya. Nah, jadi meringankan gitu, tidak tidak sampai setiap buku misalnya 350 gitu loh. Boleh jadi nggak? Teh Pipit kalau di antologi kami niche marketnya sudah berbeda, Bu. Oh Ya, gitu Teh. ya. Jadi kalau kita ngikutin penulis yang dia gini, Mm-mm. gini ya Pak Jupiter dan teman-teman ya, Mm. penulis itu ada 2 jenis. Ya, Hmm. ada penulis yang dia pengen hore-hore ikut nulis, ya itu saya ngalamin. Mm-mm. Dibuka event Hmm. nulis, berak yang ikutnya banyak Oh. banget. Jualannya Mm-mm. nggak mau. Iya, itu Hmm. dia. Itu kan. Nah, kalau di kami difilter dengan dia mau untuk bayar, tapi dia juga dapat buku, dapat bukunya, dapat pelatihan jualannya, dapat apa. Hmm. Jadi value-nya di sana teh.
Kalau kita Oh, mau balik lagi ke dulu, saya nggak mau. Karena Inscript Hmm. ini niche marketnya sudah bertumbuh. Ya, oke. kalau kalau Branding ya. Oke, oke. kalau misalnya, ayo event nulis gratis, wah meren Inscriptnya bisa dapat 2.000 orang dalam satu event itu. Kalau gratis, semua yang Hmm. bayar ikut, semua yang nggak bayar juga ikut, gitu kan? Tapi jadi nggak kefilter, gitu. Hmm. Nah, dengan Hmm. adanya komunitas ini, kami dulu antologinya 1,5 teh, bukan tiga ratus lima Hmm, puluh ribu, tapi untuk 20 orang. Ya, Hmm. hmm, dan langsung dapat 10 buku latihan untuk jualannya. Makanya saya Hmm. bilang, kalau teman-teman ikut antologi, pasti teman-teman akan merasakan di Inscript itu jauh lebih mahal, tapi Hmm. value-nya juga lebih besar. Karena ada Hmm. juga yang mereka ikut antologi, kemudian terbit, terus ya udah diminta untuk beli aja gitu, tapi nggak Hmm. diajarkan cara jualannya. Nah, kalau di Inscript itu kami jam 8 pagi ada audio chat. Belajar Hmm. editing, belajar Hmm. jualan, nah kayak gitu itu value. Dan di dalam grup antologi ini udah kefilter bahwa mereka ini pejabat, biasanya pengusaha, kemudian hmm. juga profesional yang ikut Hmm. antologinya bukan yang dari umum saja gitu. Jadi filternya di situ sih Teh, gitu, Oke. gitu. Hmm. Nah, Ya, ya tapi misalnya gini, nah di kelas menulis saya segini, itu TKW ya. Saya kan emaknya TKW ya, di Hong Kong, Malaysia, Taiwan, itu bener-bener saya emaknya TKW. Eh. Dibilang bahwa saya teroris, itu tukang teror menulis gitu. Kalau datang ke sana Wah. tuh teroris datang gitu kan. Iya, iya. Gini, jadi setiap penulis misalnya 20 orang gitu. Setiap penulis itu mereka memang berjualan misalnya 5 minimal 5. Tapi ada juga Hmm. yang ngambil 10 20 itu cepat sekali lakunya itu. Gitu. Hmm. Heeh. oh, jadi di Hmm. awal mereka sudah Heeh. ditawarkan nih, kamu Ya, ikut kelas beli. nulis, kamu Ah, beli, gitu. gitu kan 10, Ya, gitu kan. nah, Baru mereka mereka jualan masuk ke jadinya. dalam grupnya gitu. Ya begitu karena mereka jualan uangnya sih masuk ke kita gitu maksudnya ke manajer kita duitnya gitu nanti. Ya, maksud saya itu tuh ditawarkan masuk kelas nulis Nah, itu setelah nulis sudah jadi bukunya jadi udah jadi atau buku. sebelum. Setelah jadi tapi sebelumnya pun udah dibilang nanti kalau udah jadi silakan Anda tuh boleh menjual 10 misalnya atau minimal 5 itu udah diwajibkan begitu itu jadi benar akhirnya Nah, itu bisa. laku. Jadi Heeh. itu bisa. Jadi kayak gini, Hmm. mereka minimal beli 10 buku, Ah ya gitu. kan, bisa kan? enam Iya ratus lima begitu. puluh ribu misalnya kalau di Hmm, kami. hmm. Ya. Lalu kemudian mereka ikut ke antologi, itu bisa Pak Jupiter. Tapi kalau Ya. Hmm. mereka nulis dulu, baru mereka beli buku, kebanyakan gagal. Nah, Ya, dari awal aja dibilang ya. eh, mereka Hmm. gagalnya itu karena mereka kemudian, Ah, males ya. ah bukan males, aku nggak Hmm. bisa jualannya gitu. Oh. Akhirnya dia hanya ikut hore-hore nulisnya aja, tapi nggak mau Hmm. Hmm. jualannya. Kira-kira gitu. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi Kalau di kelas menulis TKI sih mereka bangga kali ya. Kan biasanya ngosrek-ngosrek, ngosrek-ngosrek WC di jadi babu gitu. Mereka terangkat gitu. Aduh Hmm. saya tuh terharu berat. Begitu ketemu misalnya di RCTI, saya udah jadi ini. Dia nyamperin saya. Teh Pipit masih ingat saya nggak? Lupa kata saya. Saya katanya yang dulu di Hong Kong katanya diteror sama Teh Pipit. Jadi aja produser dia bikin itu. Itu saya terharu berat ya dengan hal-hal Hmm. yang demikian. ya Itu betul ya. karena valid ya teh kalau nulis buku itu kredibilitas naik ya. Iya. Dia kalau di Hong Kong di Taiwan itu diberikan ini kesempatan mereka ini ada paket SMA paket sampai Hmm. kuliah. S1, Hmm. S2, bahkan ada yang S3 melanjutkannya di ini di Indonesia. Ada yang jadi Hmm. dosen tuh di unit Hmm. Untirta. Hmm. Itu akhirnya mau difilmkan ini. Saya mau menyunting bukunya nih itu Ya betul. biografi ini. Jadi Kayak gitulah. eh, ini juga Bangga sama mereka. di kalau TKI kita juga ke filter, kita kan punya komunitas yang lintas negara teh. Nah kalau Mm-mm. Hmm. lintas negara itu mereka rata-rata nikah sama orang sana Pak Jupiter, Pak Adi Hmm. dan Teh Pipit. Jadi mereka bukan Iya. kerja di sana tapi nikah sama orang sana. Wanita Biasanya. itu saya punya juga. Itu pengajian Salama namanya itu di Belanda. Udah ada Hmm. berapa buku tuh yang saya sunting. Ya, Senang mereka Hmm. tuh orang-orang kaya ya
Yuk Nah, Hmm. betul. nikah Nah, sama orang bule jadi kayak gitu. marketnya kita yang itu teh, bukan yang Iya, TKI-nya, tapi ada loh. iya, Waktu itu kami bikin Untold Story di Untold Story. hmm, Di Untold iya, Story itu ada 20 orang, tapi di sana itu hmm, canggih-canggih semua kayak Denny Santoso, iya, kemudian ada iya, yang dari BRIN juga gitu ya. iya, Hmm. Jadi orang-orang Pak Suyoto Rais, ada beberapa, mm-mm. sampai satu ada TKI dari eh, eh, mana ya? Bukan Hong Kong, Taiwan. Taiwan, Hmm. Taiwan itu Dari keren Taiwan, tuh. ya Taiwan Orang dia rata-rata. Heeh. investasinya Pak Jupiter 6,5 juta. Iya, Wow. Investasinya karena dia langsung beli 100 buku. Dan dia iya, dia maksa untuk ikut Teh Indari boleh nggak? Aku di iya, sini cuma jadi suster tapi aku pengen berkolaborasi, iya, bernetworking dengan orang-orang yang ada di buku itu. mm-mm. Nah, Hmm. itulah Iya, value-nya kita, networking. Di kita iya, itu udah tanpa batas. Ada yang Ya. mm-mm. dosen, ada yang doktor, Hmm. ada yang Hmm. profesor, ada yang apa, udah kayak Hmm. teman aja gitu. Iya, Padahal di luarnya mereka kan pejabat, mereka apa. Nah, Hmm. itu iya, yang kemudian kami batasi teh, bahwa tidak Hmm. semua orang itu bisa masuk begitu saja ke Inscript, karena Hmm. value-nya adalah kekuatan networking ini yang harus Hmm. kami pelihara juga. Ada nggak komunitas yang kami yang tetap menggunakan pola yang jauh lebih murah? Ada, salah satunya ibu-ibu Hmm. doyan nulis. Tapi Hmm. dari namanya aja ibu-ibu doyan nulis, berarti emak-emak semua. Tapi Iya. networkingnya beda dengan kita. Jadi Ya, ya. dari niche market, Hmm. kemudian dari pengambilan judul, itu saja udah harus dibedakan gitu. Ya, Ya, ya. kira-kira begitu Teh. Jadi Teteh iya, punya klaster itu nggak apa-apa, itu juga bagus gitu. Tapi Hmm. kalau itu tidak bisa masuk ke Inscript, nggak apa-apa juga. Tapi kalau Hmm. mereka mau berkenalan dengan banyak orang lain, bukan hanya TKI, mau Hmm. berkenalan dengan peneliti nuklir, mau berkenalan dengan Hmm. dokter, mau berkenalan dengan orang-orang hebat, di Inscript banyak gitu. iya, Nah, jadi Hmm. mereka naik level. Nah, itu adalah iya, harga yang harus mereka bayar untuk networking, bukan hanya Hmm. sebuah apa ya, sebuah nulis aja gitu. Nulis sama sama ibu-ibu ada tempatnya. Nulis Hmm. dengan sesama dosen ada juga tempatnya. Tapi Hmm. nulis dengan banyak orang yang expert di bidangnya di Inscript tempatnya. Gitu kira-kira Hmm. Teh. iya. Itu juga saya punya lintas negara ya, Hmm. terutama Malaysia. Hmm. Malaysia, Brunei, Rumpun Melayu, Hmm. Hmm. Rumpun Hmm. Melayu. Belum lama ini kami mengadakan, itu kami bekerja sama dengan satu pena sumbar ya, Hmm. Internasional Minangkabau Literasi Hmm. Festival. Hmm. Nah, itu Hmm. kebanyakan dari ada 24 negara. Itu Hmm. luar Hmm. biasa. Kalau Hmm. itu dibangun ya di berbagai provinsi, misalnya di Jakarta, di Bandung, Hmm. wah itu bisa saya ambil ininya ya apa tuh apa namanya sistemnya ya itu Sasri Bakri mungkin pernah dengar ya. Nah, itu saya Hmm. yang ini juga mengangkat dia jadi apa asalnya pejabat aja pejabat tinggi di Sekjen di Kemendagri. Nah, akhirnya jadi menulis juga dia. Ini Ya, gara-gara Pipit katanya. Bisa dengan saya tarik nanti insya Allah ya dengan pengalamannya Teh Pipit orang ini, Malaysia. Heeh. kemudian juga networkingnya Pak Jupiter, kemudian Hmm, juga oke. eh, Bu Ari dan juga saya, bagaimana kemudian membuat formulasi yang tepat Ya, ya iya gitu. Hmm. di Hmm. KPI gitu kan? Iya, Saya heeh. masih kagok-kagok di KPI. KPI Jadi itu. kita dari kita punya pengalaman seperti ini. Ya, Ya. Kita punya pengalaman seperti ini yang kita gabungkan formulasi iya. KPI itu nanti seperti apa gitu. Heeh. Ya, Hmm. apakah Bisa si lintas KPI negara, betul? namanya bagus ya. KPI bagus sekali itu membawa nama Indonesia. Kita Hmm. pastikan bahwa ini bahasa Indonesia itu kita ini kan apa unggulkan gitu loh. Ya. Nanti Hmm, mereka Ya. bisa aja dulu seperti Forum Lingkar Pena sebelum pecah belah ya. Terus terang sekarang pecah belah gara-gara politik. Pusing saya. Hmm. Jadi itu di tiap negara tuh ada Forum Lingkar Pena itu. Saya kebetulan di Hmm. situ sebagai penasehat ya. Penasehat Hmm. senior gitu. Di situ saya. Nah, itu seperti itu. Nanti bisa KPI namanya nanti di berbagai negara ada lintas negara jadinya. Kita bisa Hmm. kemana-mana itu. Hmm. Makanya Hmm. saya bisa berkelana dengan buku. Kalau saya Hmm. hitung ada 20 negara kali ya. Itu gara-gara itu tuh. Oh. Gara-gara Forum Lingkar Pena. Ya. Hmm. Sebelum Hmm. pecah gitu.
Itu belum Ya, pecah. Ya, itu aja dari saya. Wah, Lintas hebat negara, ini. Hebat, hebat. Ya, luar ya, biasa ini. Ya, Insya Allah. silakan ya. Pak Jupiter untuk Hmm, meramu dari obrolan kita ini. Iya, iya. Saya pikir Silakan. ini obrolan ini Mm-mm. kan direcord ya, Ya, Bu Ari ya. Ya, ini di mm-mm. record. Direcord. Ini Ya, bisa kita ulang-ulang. Dan tapi saya sudah melihat gambarannya. KPI ini ternyata setiap komunitas mm-mm. itu mempunyai kekhasannya. Itu itu yang penting perlu Mm-mm. dijawab. Yang saya Insya Allah catat. saya tarik pokoknya link Dan saya ke situ. baru Oh, yang kedua. Setiap setiap kegiatan komunitas mm. itu dipadu bisa Iya, diintegrasikan di antropologi iya, sehingga terbentuk networking iya, atau jejaring. Saya rasa ini satu hal yang sangat iya. bagus banget ini ya. Eh, ada tempat untuk antologi untuk membangun Recording. jejaringnya. Kemudian komunitas bisa bermacam-macam. Baru ya, saya lihat lagi yang paling bagus lagi ketika kita mengadakan pertemuan Iya on-site sih. itu. Jadi Iya, iya. seperti yang lalu Milad ke NJD itu bagus banget sehingga terjadi interaksi. Baru yang Iya. kita ini yang akan tanggal 30 itu juga sangat bagus sekali nanti untuk interaksi dan yang akan Mm, dibahas itu kan hasil antologi ya. mm, Dari mm, hasil antologi yang akan yang dipublish. Nah, di situ interaksi itu akan ada ya. Nah, kemudian yang berikut yang keempat itu kita akan mencoba melihat potensi yang ada di dalam KPI. Ya, tentu ini tadi ada saran untuk mention 10 member ya untuk di mm, bounding Hmm. satu sama lain itu memang tahap awal yang akan kita lakukan untuk mm, melakukan mm, bounding ini dan saya pikir ini mungkin lebih awal kita lakukan untuk membounding ini lebih lebih baik. Nah, ada satu lagi yang tadi disampaikan oleh Teh Pipit Senja yaitu bahwa KPI ini justru bisa lebih meluas nantinya Iya, iya. dalam kelompok-kelompok yang bisa meluas di seluruh Indonesia begitu seandainya bisa kita susun program ke situ nantinya. Eh, ini Iya. yang sangat bagus yang kita catat untuk dilakukan akan kita susun dalam satu program dan juga ada fasilitas di Inscript ya, di mana Mm, kita bisa menggambarkan tentang apa yang akan dilakukan KPI, terutama visi mm. dan misi KPI ya. Ini nanti buku komentarin lagi saya udah KPI, KPI KPI. Jadi visi dan misi ini baik sekali. Saya rasa itu yang bisa saya tangkap pada siang ini, pada sore ini. Nanti akan kita resumekan kembali setelah mendengar kembali recording. Nanti saya dengan Bu Ari akan membuat resumenya. Biasanya Bu Iya. Ari sendiri pun sudah bisa itu. Silakan. Wah, Demikian ini Bu Teh. berpengalaman sekali itu. Iya, sangat berpengalaman. Makanya saya kemana-mana saya buat terus Bu Ari. Ke PPI juga. Oh, saya masukkan Bu Ari, saya bilang. Oh ya, Bu gini Ari, nih. ya. Saya masukkan juga. Gini, saya sukses ya waktu itu keliling Indonesia dari mulai dari Depok sampai Papua ya, Freeport Hmm, segala sampai ke Melabok. Itu hmm, saya membawa gini, programnya Semesta Menulis. Semesta Menulis, misalnya hmm, ke sekolah-sekolah, ah, hmm. ke SMA misalnya, atau SMP lah. Terus ke pesantren. Saya paling banyak ke Hmm, pesantren. Karena link saya hmm, di pesantren banyak ya, di berbagai hmm, Indonesia. Atau hmm, di Jabotabek aja dulu. Nanti kalau udah hmm, itu, kita pasti hmm, dapat dah. Misalnya nih, saya kan mentor di Mahad Asar Kauni. Mahad Asar hmm, Kauni aja di Jabotabek itu ada lebih dari 20-an lebih tuh. Itu hmm. kita bisa keliling tuh. Bareng-bareng Ya, misalnya taruhlah 5 orang dari kita timnya gitu. Nah, itu ya. bareng-bareng. Nah, kami melakukan itu sampai ke Mesir. Ke Mesir aja saya 3 kali, bayangin. Tiga Iya. kali. Bu, Dan itu Teteh sama dibiayain siapa? kedubes, kedubes. Oh, nah itu Pak Eh, Jupiter. diaspora, Eh, diaspora. Ya, Nah, Pak itu diaspora Jupiter ya. itu sebenarnya Wah, ini bisa ya, masuknya itu ke
dengan bukunya Pak Jupiter. Jadi Ya, itu itu disampaikan di edukasi ya. Facebook juga. Ya, ya, Heeh, ya, ya. bagus tuh Itu, begitu. itu Kemana-mana akan kita nanti tuh. coba kembangkan itu, Bu. Silakan Pak. Kita kita ngedompleng ininya dah buku-buku fiksinya. Keren nih ya, saya pengen lihat itu apa Bu Pipit, nuklir Sastri seperti Bakri apa. itu teman saya loh, Bu Ya Pipit. iya. Waduh dia Dia, dia multi talenta ya, dia nyanyi iya, juga. multitalenta. Itu teman SMP saya. Oh, nanti Oh, aku sampaikan ya. Hmm, Aku tarik ke sini iya, juga lah. iya, Sasti Bakri, Dia iya. seneng kok. Dia seneng deh kalau itu penyair Iya, juga dan dia iya, ininya juga iya, dia bagus, penyanyi, jurnalis juga, penyanyi. Iya, penyanyi itu. Mm-mm. penari. Keren Iya, tuh pokoknya. Sukses dia kemarin internasional Minangkabau Festival iya, tuh literasi festival iya. 24 negara lo datang. Aduh, oh, mantap. biasa. Bu Pipi orang Padang ya? Enggak, orang Sunda. Saya Orang Sunda, orang kok bisa Sumedang. bahasa Padang? Teteh Orang kan Padang. dipanggilnya. Oh, Teteh saya dipanggilnya. Tuh kayak Teh Indri. iya, Pipit itu orang Orang Padang Sunda itu. saya mah. Hmm. Nah, nama nama pena itu, Pak. Bukan, Bukan. Sastri. Sastri Bakri Iya, itu orang Satria Padang. orang Padang. Iya, orang Hmm. Padang, Padang Pariaman apa ya? Nah, Iya, Padang lah. iya, iya. Iya, sering banget saya ke sana. Jadi saya dari awal banyak banyak di ini dihargainya justru oleh para senior sastrawan dari Padang, dari Minangkabau. Dari Jawa Minangkabau Barat ya. mah nggak menghargai saya. Tahu Oke. saya. Baik, Ibu. Terima kasih. Silakan. Saya demikian, Bu Ya, Indari. baik. Nanti Ya, resumenya akan kita siapkan. ya kontak-kontak aja ya di KPI-nya, Ya, di Ya. ya. KPI, Pak. KPI. KPI. Siap, siap. KPI ya, KPI. Bukan bukan KPI. Iya, 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 iya. Ya, Ya, Oke. saya dari tadi makasih ya. juga bingung KPI apa gitu ya. Saya Iya, pikir yang itu tuh yang KPI. ya apa komunitas radio broadcasting itu loh ya waktu Hmm. itu apa hubungannya tadi saya pikir gitu. Kalau KPI itu Key Performance Indicator, kalau untuk di Iya. Oh, bahasa-bahasa renstranya atau bahasa kantornya itu KPI-nya bagaimana? Key oh, Performance Indicator. Kalau ini hmm. KPI-nya itu Komunitas Penulis Penulis Indonesia. Indonesia. KPI. Ada juga. Soalnya P3 Partai Penulis Indonesia tuh ada tuh. Ah, ada Partai Udah Penulis Indonesia gitu? lihat aja. Lihat aja di ini di Facebook. Oh, Partai Penulis Indonesia. Oh, oke. Puisi aja tuh. Partai Jadi Puisi Indonesia. Oh, sorry gitu. oh, Partai Puisi Indonesia. Ya, Penulis gitu. Puisi Indonesia. Ya gitulah. Seru saya ikutan aja di situ karena banyak Iya, orang Sunda kan. Saya iya, ngikut aja. iya, iya. Baik, makasih ya Pak Arya. Baik, Pak terima Ari, kasih. Bu Pak Bu Asri Indari. Peter, Ya. Ibu Ari, Teh Ini Bu Dian Indari. nggak belum bersuara nih Bu Dian. Iya, Bu Dian Eh, emang banyak senyum, Bu Dian. kemana tuh? Baik, eh, Nah, kemarin kan sama Teteh kan diminta untuk join di hmm, KPI untuk mendampingi para penulis, Pak. Nah, hmm, saya lihat memang sangat pasif sekali. Setiap pagi memang ada audio chat setiap jam hmm, 8. Cuman memang iya, em, dari masing-masing personalnya itu kadang kayak masuk, tapi udah masuk, saya tanya bagaimana kabarnya, perkenalan. Nah, ternyata hmm, habis itu lompat keluar. Jadi memang dari hmm, awal itu mungkin nanti bisa perkenalan, jadi hmm, personalnya mungkin ditanya latar belakangnya apa, karena Hmm, memang kalau misalnya kita tahu latar belakangnya misalnya dari profesi atau mungkin dari daerah mana, nanti kita bisa lebih mengenal dan mungkin lebih hmm. apa menyasar bagaimana cara berkomunikasi dengan member yang ada di grup. Iya, Jadi nanti hmm, komunikasinya kan bisa terjalin enak gitu. Nah, ya, iya. ya. barangkali terus nanti mungkin ada event menulis one day one post, cuman memang Hmm, nggak artikel ya, barangkali bisa quote atau mungkin bisa disampaikan juga bagaimana penulis ini diminta untuk menceritakan aktivitas minimal hmm, yang story story short aja lah, yang pendek-pendek hmm. misalnya Hmm, pengalaman beli sayur pagi hari Seharian untuk ya. ibu-ibu, Hmm, iya. hmm, Dengan demikian hmm. pakai bahasanya nggak usah yang Yang terlalu nyasar-nyasar nggak usah baku gitu. bahasa curhatan aja, iya. Jadi Hmm. untuk merangsang menulisnya bisa dimulai dengan misalnya hari
Senin temanya apa, nanti hari Selasa berubah lagi, hari Rabu begitu sampai nanti mungkin kalau misalnya di inskrip kan kalau hari Minggu kan kita libur waktu untuk keluarga. Nanti Senin kita putar lagi temanya sesuai nanti yang ditentukan oleh Gini aja, dari para sebentar. penulis. Nggak usah Hmm. pakai tema kali, biar aja Oh, bebas gitu. Oh Heeh. gitu, baik-baik. Dia bebas merdeka untuk menyampaikan apa hmm. ide-ide yang ada di dalam otaknya gitu loh. Nah, Penulis Hmm. kayaknya gitu. Hmm. Ya, cuman sepertinya gitu Begitu. aja dulu. Karena kita belum gitu. tahu latar belakang kan. Latar belakang kita Berarti Iya. belum tahu terus perkenalan dulu kali ya. sampai di Iya. mana Hmm. kemampuannya, Mm-mm. makanya aku ngelihatnya. Jadi Mm-mm. nanti dicolek personal Iya. mungkin Ya. ketika kita colek personal jadi silahkan perkenalan nama, profesi Mm-mm. dari mana. Dengan begitu kan Mm-mm. di dalam grup sendiri juga eh, bisa tahu ya. Oh ini nomor ini bisa langsung di save. Nanti kalau misalnya ada Hmm. network apa ingin bisa langsung japri atau mungkin ada di grup gitu. Iya. Ya, ya, Barangkali ya, masukan saya ya. sementara itu dulu. Terima Hmm. kasih atas waktu yang Hmm. diberikan. Ya, Ya. Ya. ya, baik sekali. Ini nanti setiap one day one post itu ya Dibebaskan akan aja kita coba nano-nano gitu perkembangan. rasain ya. Ya, mungkin ada baiknya itu tadi yang sampaikan Bu Ari kalau kita adakan sekali pertemuan besar itu Ya. sambil berkenalan, itu kita hari apa baiknya itu ya kita buat seperti itu. Nanti tentu semua kita Mm. ada di sana dan kita undang mereka. Kalau Senin kan sudah biasa apa inskrip itu ya, datanya inskrip jam Akhir pekan lima belas kali tiga ya. puluh. Kalau kita buat bersama-sama ini kapan hari apa baiknya kita buat ya? Kalau saya sih karena masih terikat dengan ini ya program berobat. Anda kan tahu saya talasemia ya. Hmm. Itu dan udah banyak ininya penyertanya. Saya tiap seminggu tuh kadang-kadang sampai 3 kali ya ke rumah sakit urusannya. Akhir Hmm. pekan biasanya saya bebas tuh, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Biasanya bebas. Itu aja di akhir Ya Hmm. pekan. baiknya sih Sabtu ya, Sabtu. Jadi orang Sabtu juga Sabtu. ya. tidak terhalang Nah, dengan pekerjaan. Ya, iya. Kalau saya mah Sabtu, tanggal merah semua ya. Tapi ya sama kegiatan sekali. nggak merah semua, kegiatan malah banyak hijau semua. Sabtu juga ketemu dengan dari inskrip kan ya, dari Bu Indari ya. Hmm. Mungkin kita buat Sabtu siang ya sebelum yang Ya, ya, 15.30 boleh boleh kayak gitu. ya. Sabtu Hmm. siang ya kita buat ya, Oh iya, sebelum jam 5 saya 15. ngajuin juga misalnya mau bedah buku nih. Bagus ya Hmm. kalau di itu di PDS HB Yasin itu kita kita tidak nyewa, tidak sewa itu Hmm. disediakan itu mereka kerjasama dengan Pemda ya, DKI. Hmm. Itu Hmm. tidak sewa gedungnya, kemudian kita dapat ini snack minimal 50 ya, biasanya sih Hmm. sampai 100. Snack Hmm. dapat, kemudian Hmm. ini juga pembicara satu dapat dan MC dapat honor gitu. Saya ajuin Hmm. ya, karena saya dekat Ya, dengan pimpinannya Pak Diki gitu. Silakan, ya. tinggal saya yang Wah, menghubungi itu mereka bagus gitu. itu Mau nanti gitu. yang Bu Indari yang apa Ya, pembicara utamanya. kalau mau bedah buku, Bagus Pak juga Jupiter itu. juga, kalau mau bedah buku silakan Iya di tuh. PDS Iya, HBS. iya, iya. Baik. Iya. Minimal sebulan sebelumnya udah diajukan gitu loh. 1 bulan Ya. sebelumnya ya di HB Tapi kalau Yasin ya. bisa, kalau Nah, bedah buku ini ya Bu, apa namanya? Hybrid gitu loh. Kalau bisa hybrid. Jadinya Iya, iya. gimana? orang Hybrid. yang jauh-jauh kan mungkin ya Mm-mm. pengen denger Hmm. ya. Mm-mm. Oh, Oh iya, Mm-mm. ada ininya eh, kok. Di sana wifi-nya bagus ya. Mm. Kemudian Mm-mm. bisa juga. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Kayak Wah, kemarin itu menarik sekali. mewakilkan Kendala. orang-orang Malaysia ya. Itu dari berbagai negara juga dari Australia. eh, Mm. eh, itu Mm. seru banget itu. Ada Bang Pateli ini juga nyambung dari Rusia. Ada bisa bisa Zoom. Mm. Hmm, Mm-mm. Insya Allah Baik, itu kita bagus catat juga wifi. Bu ya tentang Ya, kemungkinan kita hybrid ya onsite di hmm, itu di HB ya. Yasin kita catat PDS sebagai salah Yasin. satu bentuk program. Oh iya itu Baik, demikian Neng terima Indari kasih Bu Pipit. itu sebentar buku-buku inskrip itu dikirimkan juga ke PDS Yasin. Agak Iya. saya dari tahun 78 udah ada di sana rata-rata tuh buku Hmm. saya. Jadi Iya. ini untuk warisan anak cucu ya. Iya. Insya Allah Satu Teh. aja ya. Oh, Siap. Heeh. bagus, bagus. Harus ya. Mantap, mantap.
Ini Harus. nanti jadi catatan resume kita loh Bu Ari. Ya, Kita Ya, catatin ini apa yang silakan. dibilang oleh Bu Pipit Ya, ini. nanti yang pertama mungkin itu tadi kan pertemuan besar dulu, pertemuan Ya. Ya, besar ya, anggota Sabtu. KPI, Ya. kemudian Hmm. Hmm. yang selanjutnya nanti kita bisa susun atau eh, sebulan dua kali, apa Hmm. sebulan sekali dulu, yaitu Mm-mm. masing-masing anggota itu jadi pembicara, pembicara di Hmm. bidangnya dulu, nggak usah jauh-jauh nulis buku, ya sambil nulis tadi one day one post apa aja, Mm-mm. mau Hmm. cuma mau nulis curhatan juga bisa, misalnya Iya. Mm-mm. curhatan Hmm. Mm-mm. sekilas, pokoknya cuma melatih untuk mereka biasa Mm-mm. menulis. Iya, Nah, misalnya dua setelah itu halaman aja. tiap Iya, anggota mungkin iya betul. kayak apa ya, kayak jadi narasumber gitu. Hmm. Meskipun ibu rumah tangga juga bisa aja jadi narasumber Iya, Iya. kan, dia iya, menceritakan Mm-mm. bagaimana dia mengelola rumah tangganya iya, Mm-mm. iya. secara umum. Mm-mm. Ya Ya, kan begitu bisa jadi bagus. contoh. Nah, nanti dari situ itu bisa ditulis pelan-pelan, bisa ditulis, kita Ya, contohin dulu gitu. Kita yang ya. udah biasa nulis mungkin mencontohkan apa yang disampaikan sama si A tentang Mm-mm. presentasinya, kita tulis itu Mm. resultnya seperti apa, nanti dia dia nyontoh gitu. Akhirnya kan Ya. dia bisa mulai Iya. bisa Oh, ya, menuliskan Hmm. ya. apa yang dia sampaikan gitu. Apa yang dia sampaikan mulai bisa dia tuliskan. Mm. Iya. Kita Ada beri contoh contoh ya. dulu gitu. Ada Beri contoh. contoh dengan Iya, memang memberikan harus diberi resume. contoh, betul. Betul, Ya, betul. ya, ya. Hmm. Baik. Baik, kira-kira kalau sudah cukup ini kita Iya, nanti kita siapkan resumenya ya Bu ya. Ari. Saya silakan. serahkan kembali ke Teh Indari, silakan. Ya, Oke, baik. Itu aja dari saya sih ya. Ini tinggal diresum, nanti juga akan Ya. mengerucut kita itu akan kemana. hmm. Yang pasti Iya. nanti kerucutkan dalam tulisannya Bu Ari itu adalah daily activity, minggu Hmm. weekly sampai ke Hmm. monthly. Atau mungkin kalau udah terbayang 6 bulan kemudian kita akan melakukan apa, ya itu Hmm. nanti kita saling Hmm. apa memberikan ide lagi atau menguatkan ide dari resumnya Bu Ari. Ya. Kira-kira Oh, gitu ya. Baik, ya, baik. mangga, mangga, Itu Ya, aja, terima kasih. Pak Jupiter, silakan ditutup. mangga. ya, silakan. Jadi terima kasih untuk pertemuan kita pada sore hari ini, terutama kepada narasumber kita Teh Indari Mastuti, Ibu Pipit Senja, kemudian Bu Dian Hendrawan dan Ari Widowati. Dengan demikian acara kita untuk diskusi pada sore hari ini kita tutup. Terima kasih semuanya. Ya. Sama-sama. Sama-sama, see you. Yo, see Foto you. dulu Bu. Oh, Oh ya, ya, foto, foto foto dulu. Bu Ari, foto Satu. Bu Ari. Ya. Satu, dua, tiga. Eh, Iya. Saya simpan dulu.